Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa di dalam acara Kompas Muntilan Sapaan Pagi. Mari kita siapkan diri kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa di dalam amanat perpisahan, berkatalah Tuhan Yesus kepada para murid, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalian akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kalian akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang ibu berduka cita pada saat melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Demikian pula kalian sekarang diliputi oleh duka cita. Tetapi aku akan melihat kalian lagi dan hatimu akan bergembira, dan tiada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Pada hari itu kalian tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada kecenderungan besar di dalam diri setiap manusia untuk mencari keselamatan, untuk mencari hal yang enak, yang mudah untuk dirinya sendiri. Hal itu mungkin dalam perhitungan manusia hal yang wajar, tetapi akan menjadi sulit ataupun mungkin complicated ketika Tuhan kita Yesus Kristus memilih jalan keselamatan yang sejati. Tidak pertama-tama persoalan enak atau tidak enak, tetapi keselamatan yang sejati terjadi ketika mau setia menjalankan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Dan itu harus dilalui dengan proses yang tidak mudah, dengan melalui penderitaan, dengan melalui salib, dengan melalui kematian, sebagaimana yang dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka kita diajak pada Injil hari ini untuk merenungkan itu. Apakah kita hanya mencari sukacita, kegembiraan yang ditawarkan dunia ini, ataukah kita mau berduka cita bersama dengan Kristus yang memilih jalan keselamatan melalui salib, penderitaan, dan kesetiaan tanpa batas kepada rencana kehendak Bapa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita melihat kualitas doa-doa kita setiap hari. Apakah selama ini kita hanya meminta dan meminta persoalan yang mungkin baik untuk sementara, untuk sesaat, atau di dalam perhitungan duniawi belaka? Misalnya saja keselamatan untuk mendapatkan rezeki, keselamatan untuk mendapatkan kesehatan, dan lain sebagainya. Apakah hal itu jelek? Tidak. Tetapi apakah kita pernah meminta keselamatan sejati yang dipilih sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Pada saat itu Tuhan Yesus tidak memilih kesehatan lebih daripada kesakitan. Tidak memilih keselamatan dalam arti harta kekayaan daripada kemiskinan. Hanya ada satu yang selalu diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu setia pada apa yang menjadi kemuliaan bagi Allah. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Karena di dalam perjalanan sejarah manusia, kita bertemu dengan pribadi-pribadi yang luar biasa, yang sungguh lepas bebas, yang tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit, yang memilih penderitaan tidak lebih daripada kemudahan atau kebahagiaan. Misalnya siapa? Para martir.
para martir dengan penuh sukacita mau menderita bersama dengan Kristus. Kita bertemu juga dengan pribadi yang luar biasa, yaitu Bunda Maria, yang tidak memilih hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Tuhan Yesus. Dia mau setia mendampingi Tuhan Yesus bahkan sampai di bawah kayu salib. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi Injil hari ini mengajak kita, apakah kita selalu ingin mencari selamat, ataukah kita ingin mencari kemudahan-kemudahan dan tidak mau sepenanggungan dengan Kristus? Mari kita mohon pada Tuhan rahmat itu. Mungkin tidak mudah, tetapi mana kita mohon supaya kita diberi keberanian paling sedikit untuk meminta rahmat itu, supaya kita dapat mendapatkan keselamatan sejati yang jauh lebih dalam daripada yang dapat kita bayangkan. Keselamatan yang abadi, yang diperjuangkan dan diwujud nyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga diperjuangkan oleh begitu banyak para kudus, para martir, Bunda Maria, dan semua penghuni surga. Kita mohon supaya kita pun kelak layak dan pantas untuk disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus, sebagai teman-teman Yesus, sebagai saudara-saudari Yesus. Karena kita mau setia melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Kehendak Tuhan untuk keselamatan tidak hanya diri sendiri, tetapi untuk semuanya. Dan itulah yang kita minta ketika Tuhan menawarkan pada kita Roh Kudus, Sang Penolong kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita akhiri perjumpaan kita dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami diingatkan oleh Tuhan Yesus apa yang pokok, apa yang tidak pokok. Kami diajak untuk berani setia kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, meskipun harus menderita, meskipun harus mengalami kesulitan, meskipun harus berjuang begitu besar, memberikan pengorbanan yang tiada batas. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami diberi teladan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, diberi teladan oleh Bunda Maria, diberi teladan oleh para kudus, para martir yang setia mengikuti jalan keselamatan Tuhan kami Yesus Kristus hingga titik darah yang penghabisan. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, berilah kami kekuatan supaya kami tidak mudah untuk lari dari jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi berilah kami rahmat, kekudusan, kekuatan, dan kebijaksanaan supaya kami mau setia melaksanakan rencana kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari demi keselamatan kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan semuanya. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.